beraturan hurufnya, mungkin formatnya beda. Ini aja nggak apa-apa ya. Iya, baik. Ya, di sini saya akan melanjutkan ya. Dari pembahasan sebelumnya kita membahas tentang yang pertama mikroprosesor, kemudian dilanjutkan dengan pengembangan mikroprosesor menjadi microcontroller, walaupun saat itu jenisnya masih yang menggunakan bahasa assembler, yaitu pabrikannya MCS 51, 52 dan seperti itu ya. Jadi yang lama, yang jadul. Kemudian dari situ dikembangkan lagi, ya sehingga menghasilkan ada suatu pabrikan yang menerbitkan mikrokontroler jenis Atmega ya. Jadi pabrikannya Atmel, di mana di situ bahasanya ada beberapa ya, mungkin yang familiar, yang umum digunakan, yang banyak digunakan itu yang bahasa C. Selain itu juga ada bahasa Pascal maupun bahasa Basic. Ya, dari pertama yang bahasa assembler itu di mana kita istilahnya mengerjakan mulai awal ya. Dari kita setting, kita masang hardware-nya satu persatu ya, kita rakit seperti itu ya. Hingga nanti di pemrogramannya yang menggunakan bahasa tingkat rendah, bisa seperti itu ya, bahasa assembler atau tingkat menengah. Kemudian beralih ke Atmel ya, atau Atmega. Di situ untuk masalah device-nya ya, peralatannya sudah lebih mudah, di mana perangkat prosesornya dan juga memorinya sudah dalam satu chip ya. Namun kita tetap masih melakukan istilahnya membuat hardware ya, dalam hal ini membuat minimum system. Ya, jadi kalau yang pakai itu kita masih memerlukan minimum system untuk tempat ya, atau sebagai tempat bagi chip mikrokontrolernya. Nah, dari situ dikembangkan lagi suatu perangkat yang lebih mudah ya, user friendly ya. Jadi mudah dan lebih praktis. Ya, yang kita kenal ya dengan produk yaitu Arduino. Ya. Jadi buatan Italia sebenarnya gitu ya. Kalau buatan Indonesia jadi Arduino ya. 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 Seperti itu. Kemudian nanti kita akan menjumpai ada berbagai macam jenis board Arduino ya, yang mana tiap-tiap board itu menunjukkan tipe ya atau jenis dari Arduino tadi ya, di mana masing-masing punya spek ya. Ada yang mirip, ada yang beda ya, baik itu dalam segi katakanlah jumlah pinnya ya, atau kemampuannya ya, kemampuan untuk kinerjanya dan lain sebagainya. Ya. Ya ini mungkin dulu sudah pernah kita ini ya. Ini bahas masalah perbandingan antara mikroprosesor, kemudian saya lewati aja, dan mikrocontroller. Nah, ini aja. Kita bahas di sini dulu. Ya, tentang perkembangan teknologi mikrocontroller, ya. Langsung ke Nah, langsung ke sini saja, ya. Ya, baik. Dalam perkembangannya, ya, mikrocontroller nanti ada yang dibedakan dari
jumlah bitnya, ya. Ya, jenis mikrokontroler spesifikasinya itu bisa dibedakan dari jumlah bitnya, ya. Di mana jumlah bit ini nanti akan berpengaruh ke performan dari mikronya, ya. Ya, mirip kalau komputer kan kita mengenal ada yang namanya ya Intel Pentium Core berapa, ya kan ya. Ya, Pentium 1, Pentium 2 sekarang Core i berapa ya sampai berkembang seperti itu ya. Nah, ini juga seperti itu ya. Ada perkembangannya. Di itu yang pertama ada yang namanya microcontroller 4 bit. Ya. Di mana tipe ini merupakan tipe microcontroller dengan jumlah bit data terkecil. Ya, pakai yang 4 bit. Dan microcontroller ini diproduksi untuk meminimalkan jumlah pin dan ukuran kemasan. Ya, jadi kalau seumpama kita membutuhkan mikro dengan katakanlah dengan harga yang murah ya, low cost ya, harga yang murah karena penggunaan input dan outputnya itu juga lebih sedikit dan simpel, kita bisa menggunakan jenis microcontroller ya, tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar, terlalu banyaknya, artinya hitungan saja ya, cukup menggunakan mikro yang bit. Dikembangkan lagi ada yang namanya microcontroller yang 8 Mohon maaf, ternyata terlempar ya. Saya keluar, bentar. Kok keluar sendiri? Oke ya. Kita masuk ke microcontroller yang 8 bit. Jadi mikro dengan 8 bit ini merupakan mikro yang paling banyak digunakan untuk pekerjaan penghitungan dalam skala yang kecil. Ya, mungkin ya katakanlah Arduino saat ini ya, itu mayoritas ya, walaupun ada sebagian kecil yang sudah tidak 8 lagi, mayoritas jenis Arduino itu adalah nanti 8 bit. Ya, jadi yang sering kita gunakan ya, yang banyak digunakan saat ini Arduino, kalau pakai Arduino itu adalah 8 bit, walaupun ada yang di atas itu sekarang. Ya, cuman umumnya 8 bit. Ini yang banyak digunakan dalam pekerjaan-pekerjaan penghitungan dalam skala kecil. Ya. Kemudian dalam suatu proses katakanlah komunikasi data, ya, itu juga disimpan dalam ukuran 8 bit. Nah, ya mungkin ada yang pernah tahu ASCII itu apa? Tidak tahu. Belum pernah belajar apa dengar istilah ASCII. Pernah? Sudah pernah belum? Pernah Pak, mungkin sepengetahuan saya itu sebagai semacam bahasa gitu Pak, seperti heksadesimal seperti itu. Ya, ya. Ya, itu
saya lupa kepanjangannya, American Standard Code apa ya, lupa ya. Ya itu sebenarnya kode ya. Jadi gini, kalau kita katakanlah nekan tombol keyboard ya, keyboardnya laptop ini ya, kan di situ ada misalnya A, B, C, D kan ya, kemudian tanda petik ya kan ya, tanda pagar ya, koma, titik dan sebagainya. Nah itu ada kodenya sendiri. Jadi data yang dikirim itu ya misalkan ya, ketika katakanlah saya menekan huruf A, maka nanti yang dikirim, datanya yang dikirim itu bukan huruf A itu, tapi adalah kodenya. Oh A itu kalau dikodekan itu ini, gitu kan ya. Jadi ada angkanya. Dan kodenya itu angka ya. Kode ASCII-nya. Sama. Ketika ada selain A katakanlah ada bilang apa? Ada angka 8 ya udah. Angka 8 itu punya kode ASCII sendiri. Sekian-sekian gitu loh. Cuman ini saya tidak hafal ya. Ini ada tabelnya. Jadi kalau misalkan 40 berarti itu ngirim karakter 0 gitu loh. 41 ngirim karakter 1. Ya, dan seterusnya. Jadi ada macam-macam. Jadi berapa itu nanti ngirimkan suatu karakter. Ya, termasuk tanda petik, koma, ya kan? Jadi bukan berarti ketika tanda petik saya klik, maka yang dikirim ada tanda petik, bukan, tapi yang dibaca adalah kode ASCII ini. Berarti yang dikirimkan adalah kode angka ini dan angka ini. Nah, itu menandakan kode pada karakter tanda petik. Ya, jadi kode ya, semacam kode ya. Nah, ini penyimpanannya dalam ukuran 8 bit. Jadi 8 bit itu maksudnya gini. Ya, karena kode ASCII itu umumnya terdiri dari 2 digit. Ya, 2 digit. Kalau kita berbicara tentang heksa itu kan berarti kalau 2 digit itu sama dengan kalau didesimalkan itu ya 255 atau 256 ya, 0 sampai 255, 256. Terus apa namanya? Kalau dibuat ke heksa itu maksimalnya adalah FF ya. Kalau ya katakanlah ini yang FF ataupun 256 maupun diubah ke biner, ini adalah tipe 8 bit. Ya, wis itu aja dulu ya, jadi 8 bit. Kemudian banyak IC ya atau fungsi logika yang dibangun dengan menggunakan data 8 bit. Ya, artinya gini, dengan menggunakan tipe ini itu ternyata kompatibel ya, artinya hanya digunakan mikro yang jenis 8 bit itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang mikro yang 4 bit. Pastinya itu juga dapat variatif ya, bervariasi mulai dari aplikasi yang sederhana sampai aplikasi yang memerlukan kecepatan tinggi. Ya, yang kompleks gitu ya. Nah, itu sampai saat ini ya, penggunaan Arduino katakanlah seperti itu yang tipenya 8 bit itu dianggap masih mampu ya untuk mengerjakan banyak hal yang bersifat pengendalian. Walaupun ada beberapa hal yang itu tidak bisa dikerjakan dengan menggunakan mikro dengan jenis 8 bit. Ya. Ada beberapa hal yang tidak bisa dikerjakan. Ya, katakanlah gini. Pokoknya saya mau yang membutuhkan kapasitas yang besar atau saya membutuhkan suatu kecepatan yang sangat tinggi, bisa jadi ini tidak mampu. Ya, mirip halnya gini loh. Ada apa namanya? Anak yang hobinya katakanlah game di laptop ya, di mana game itu besar, ukurannya besar. Tapi spek laptopnya itu sangat rendah. Sehingga buat install aja tidak kuat, tidak bisa ya. Jadi tidak kompatibelnya di situ. Ya. Nah, ini sebagai contoh yang pernah saya alami juga itu ya. Saya dulu tidak tahu waktu ya katakanlah saya sempat buat yang kamera thermal itu. Kalau ini kamera thermalnya ukurnya cuma 8x8.
pixel bisa. Lebih tinggi masih bisa. Tapi begitu saya interpolasi, jadi saya interpolasi itu saya perluas ya, supaya lebih smooth gitu kan. Jadi yang tampilannya itu kasar, supaya lebih smooth ya. Jadi yang awalnya ukurannya itu 8 kali 8 pixel, saya ubah menjadi 71 menjadi 71 pixel melalui proses interpolasi. Ternyata itu error. Maksudnya, ya bukan error, maksudnya kok tiba-tiba enggak bisa gitu loh. Maksudnya kan padahal sudah betul, ininya sudah betul. Tapi kok gagal terus itu kan. Jadi bukan salah ya, bukan salah di codingannya. Jalan ketika saya katakanlah saya compile, arti programnya tidak ada yang salah. Cuman ketika saya tampilkan itu tidak bisa. Nah, ternyata saya baca-baca, oh ini berarti yang jadi masalah adalah memang karena kemampuannya. Jadi kalau saya cuman yang pixelnya 8 bit atau pixelnya tampilannya itu 8 kali 8 ya, pixel, ataupun ya di atas itu pun ada batasannya, itu masih bisa. Tapi ketika sampai ukuran 71 kali 71 pixel, itu sudah tidak mampu, apalagi dengan kecepatan yang relatif tinggi. Ya. Jadi katakanlah gini ya, kalau untuk menampilkan suatu informasi citra dalam ukuran 8x8 ya, dalam waktu sepersekian detik mungkin mampu. Tapi kalau yang 8x8 tadi berubah jadi 71 kali 71, ini yang tidak mampu dengan kecepatan segitu. Nah, sehingga saya baca, oh sarannya apa? Gunakanlah mikro dengan kemampuan yang di atas itu. Jadi sebagai alternatif menggunakan yang mikro jenis 32 bit. Nah, nanti kan kita bahas di bawah ya. Ya, baik, tadi kan kita sampai yang 8 bit. 8 bit berkembang jadi 16 bit. Ya. Nah, itu kenapa? Karena keterbatasan yang ada pada mikro 8 bit. Sehingga dengan semakin kompleksnya pengolahan data dan pengendalian serta kecepatan responnya, nah itu disempurnakan dengan menggunakan mikro yang 16 bit. Ya. Jadi salah satu solusinya untuk mengubah dari 8 ke 16 bit adalah dengan menaikkan kecepatan clock dan ukuran data. Jadi datanya kapasitasnya diperbanyak, clock-nya itu jadi lebih cepat. Nah, makanya kadang-kadang untuk ini, katakanlah untuk mencuplik sinyal ya, katakanlah ya, ngambil sinyal. Misalkan ada di praktikum atau deskripsi ya, nyoba saya ingin ngambil sinyalnya ini gitu. Dan saya butuh yang sedetail mungkin. Pengambilan data sinyal itu per sepersekian detik gitu. Ya, supaya dekat dengan sinyal analognya gitu kan. Kalau terlalu lebar atau terlalu lambat nanti sinyalnya banyak yang kurang pas ya, banyak yang putus, nggak bagus ya gitu. Nah, maka seperti itu kadang-kadang kalau 8 bit tidak mampu, maka kita gunakan yang di atasnya. Mungkin yang 16 bit atau yang 32 bit itu akan lebih bagus. Ya. Nah, salah satunya aplikasi mikro yang 16 bit itu digunakan untuk mengatur lengan robot ya atau tangan robot, dan juga aplikasi digital signal processing ya tadi ya, dari pengolahan sinyal digital. Jadi sinyalnya kadang-kadang tidak mampu untuk diolah pakai yang mikro 8 bit. Nah, ternyata bisa dilakukan ya, bisa diolah dengan menggunakan mikro yang 16 bit. Ya, jadi saya tahunya juga berdasarkan pengalaman ya. Kok tidak bisa ternyata? Oh, ternyata karena faktor itu. Bukan karena kesalahan programnya, tapi kemampuan mikronya. Ya, itu ya, 16 bit. Dari 16 bit berkembang lagi menjadi 32 bit. Ya, aplikasinya macam-macam, di antaranya adalah aplikasi robot ya yang mungkin lebih kompleks dari sekedar lengan robot ya. Kemudian instrumen cerdas, ya, avionik, image processing, telekom, automobile, dan sebagainya.
ya. Dan program-program aplikasinya bekerja dengan sistem operasi dan dipadukan dengan perangkat pintar lainnya. Jadi karena kemampuannya yang ini kualitasnya akan sangat lebih baik ya. Kalau 16 bit sudah bagus, maka 32 bit tambah bagus sekali. Ya. Bahkan ketika apa namanya? Ya bisa jadi mungkin kualitasnya nanti mirip dengan kita ngolahnya pakai komputer lah ya, yang dimana kapasitasnya jauh lebih besar. Ya, jadi untuk sifatnya yang kompleks ya, membutuhkan kinerja yang tinggi, maka kita bisa menggunakan mikro yang 32 bit. Ya, itu ya. Nah, contohnya apa yang 32 bit? Ada beberapa, cuman saya tidak ada di slide ini, ada di slide yang lain ya. Jadi salah satunya ya, misalkan ada namanya ESP32 itu 32 bit. Kemudian ada nanti yang namanya katakanlah tensi ya, tensi ya. Macam-macam ya, ada banyak. Ada ARM dan lain sebagainya. Ya, ada banyak jenis microcontroller 32 bit. Mungkin selama ini ya, mikro yang praktis seperti ini ya, yang semacam Arduino, yang kita kenal ya Arduino itu kan ya, yang sudah praktis ya sifatnya. Tapi ternyata selain pabrikannya ini ya, yang apa namanya menerbitkan Arduino itu ternyata banyak produk-produk lain ya, banyak pabrikan-pabrikan lain yang mengembangkan mikro ya, ya katakanlah saingannya Arduino ya, dengan kemampuan yang lebih tinggi daripada Arduino secara umum. Ya, itu ya. Jadi kalau kita ngarepnya mikro itu ada Arduino, tidak selalu. Ada merek-merek lain. Ya, walaupun tidak populer. Dan nah, mungkin yang dipilih orang-orang, ya mungkin orang sini adalah mirip yang harganya murah. Mungkin karena Arduino sudah familiar, ya sudah populer, sudah banyak digunakan sehingga harganya relatif murah. Tapi tadi ya, merek lain itu memang harganya ya relatif lebih mahal lah ya daripada yang Arduino ini. Ya bisa jadi itu jadi faktor pemilihan ya untuk membeli jenis mikronya yang mana gitu ya. Baik. Nah, karena kemampuan dari mikro yang tinggi, bentuknya yang kecil ya atau portable, konsumsi daya yang rendah, harga murah, maka mikro ini banyak digunakan di berbagai istilahnya kegunaan ya. Mulai dari mainan, perangkat elektronik, ya, otomotif, peralatan industri, telekom, medis, ya, dan lain sebagainya. Ya, ya mungkin di situ ada 5 item itu yang menunjukkan kelebihan dari penggunaan mikro ya. Oke, ini hampir sama juga ya. Jadi tentang aplikasinya, ya saya yakin kita pun sudah paham ya aplikasinya. Baik itu di dunia medis ya, tentang peralatan-peralatan medis, maupun peralatan lain secara umum ya, di industri atau di rumah tangga dan sebagainya itu bisa. Ya. Oke, secara umum yang bisa kita simpulkan dari pembahasan kita di awal tadi, ya, jadi mikro atau microcontroller itu adalah pengendali yang merupakan suatu komputer kecil yang terletak dalam sebuah chip atau IC atau integrated circuit yang berisikan inti prosesor, memori, dan juga komponen input atau output yang dapat diprogram. Kemudian jika ditinjau dari segi arsitekturnya, maka mikroprosesor hanya merupakan single chip. Ini sempat kita lewati tadi ya.
Dan microcontroller itu IC-nya ya selain CPU juga ada device lain ya. Itu bedanya ya. Jadi kalau microprocessor itu ya cuma satu pemroses ya, IC pemroses. Tapi kalau IC microcontroller itu terdiri dari ya CPU-nya ya device lain ya, mirip dengan apa? Katakanlah ada RAM-nya itu jadi satu di situ. Oke, ini yang nomor 3 itu tentang pengertian ROM dan RAM ya. ROM itu biasanya berpengaruh ke penyimpanan, kalau RAM itu ke apa namanya aksesnya nanti. Baik. Sekarang masuk ke ya microcontroller yang platformnya itu ke Arduino. Ya. Dan nanti di Arduino kita memprogramnya nanti akan menggunakan software yang namanya Arduino IDE. Ya. Jadi suatu perangkat atau software yang memang digunakan untuk mengerjakan istilahnya proyek-proyek yang berkaitan dengan Arduino atau dengan menggunakan Arduino board. Ya. Ya, dengan menggunakan bahasa C++ di dalam mempelajari ya atau memprogramnya. Baik, karena mungkin yang umum di sini itu adalah Arduino jenis Uno ya, yang mungkin banyak sekali digunakan. Nah, ya ternyata Arduino Uno maksud saya, itu merupakan versi yang terbaru dari keluarga Arduino ya. Ya. Jadi basisnya adalah ATmega 328. Jadi di dalamnya itu sebenarnya ATmega juga, cuman yang telah dimodifikasi atau disempurnakan ya. Kemudian di situ ada adalah input 12 volt. Kemudian jumlah konektor input outputnya ada yang digital dulu ya, konektor input output yang digital itu ada 14 pin PWM atau pulse width modulation. Jadi nanti dia apa namanya yang mengendalikan pulsa ya. Jadi mengontrol pulsanya ya, namanya PWM tadi. Itu ada 6 buah channel, jadi ada 6 buah pilihan di situ ya. Dan ada juga untuk analog inputnya ada 6 channel ya. Oke, kemudian masalah memori dan clock-nya digunakan itu. Nah, baik ya. Jadi kalau kita lihat ya, sekarang kalau kita katakanlah beli boardnya, yang di layar itu, jadi kita bedakan dulu ya. Jadi ada namanya Arduino secara hardware, ada Arduino secara software ya. Kalau Arduino secara hardware itu berarti katakanlah disebut dengan Arduino board, ya boardnya, papannya ya, jadi fisiknya. Yang lainnya softwarenya. Nah nanti
software memang untuk memprogram Arduino, kita akan menggunakan program yang namanya Arduino IDE. Ya. Nah, kemudian ya, kita ambil contoh misalnya Arduino Uno gitu ya. Kalau mau beli yang apa namanya? Buatan Italia itu ya ada, tapi harganya biasanya lebih mahal ya. Kalau yang jenis cloning ya itu biasanya lebih murah. Ya. Dan nanti katakanlah pembelian Arduino nanti ada yang membedakan dalam segi jenis IC-nya. Kita lihat di sini ya. Yang di layar ini ya. Ini sama-sama banyak ada kedua jenis Arduino Uno ini, ya kan ya? Nah, namun di sini yang membedakan cuman IC-nya ya, IC-nya. Kalau yang sebelah kiri ya Arduino board-nya, Arduino Uno-nya menggunakan yang tipe memanjang seperti itu. Jadi ada soketnya, ya, ada tempatnya untuk apa namanya untuk IC-nya dan nanti bisa dipasang di situ. Diklik di situ ya, di Arduino Uno yang sebelah kiri. Itu yang IC ini yang jenis IC model gini masih banyak digunakan ya, ya. Atau ada juga jenis mikro ya, yang IC-nya jenis SMD. Jadi modelnya kayak di layar ya, jadi ada kayak kotak kecil ya, kotak kecil nyambung situ ya. Nah ini ada plus minusnya sebenarnya ya. Ya plus minusnya apa? Katakanlah kalau yang dari sebelah kiri ya, yang sebelah kiri ini karena sifatnya itu bisa apa namanya dilepas dan dipasang ya karena ada soketnya, ada tempatnya untuk meletakkan IC-nya. Jadi semisal ternyata IC-nya rusak atau terbakar, ya maka kita tetap bisa mengganti IC-nya tanpa harus merusak keseluruhan board-nya. Jadi oh ini yang terbakar IC-nya, ya udah dilepas saja ganti yang baru. Ya, itu yang gambar sebelah kiri ya, yang dikurungi warna merah itu ya. Ya, itu bentuknya mau yang seperti itu. Kemudian bentuk yang lain yaitu bentuk yang SMD, di mana bentuknya IC-nya itu sebetulnya jauh lebih kecil ya, kecil sekali ya. Ibaratnya apa ya, kayak menempel di boardnya gitu ya. Dan katakanlah kalau kita ingin ngelepas atau mungkin menyolder di situ itu agak kesulitan ya. Ya, jadi ada kesulitan untuk ngecek ke situ ya. Namun dia jadi lebih ringan ya, lebih ringan, lebih ya tidak memakan apa ya katakanlah. Ya sebenarnya lebih enak, lebih ringan, lebih simpel seperti itu. Cuman biasanya tipe yang seperti ini ya, tipe seperti ini itu ketika kita akan menggunakan software Arduino, kita harus menginstal dulu drivernya. Ya. Jadi kalau yang pakai Arduino yang sebelah kiri itu langsung saja diprogram. Tapi kalau Arduino yang sebelah kanan ya, yang SMD itu kita harus bisa ya, jadi yang apa namanya? SMD ini chipnya kan kayak menempel tadi ya.
keuntungannya lebih ringan, ya. Tapi harus menginstal driver. Ya, menginstal drivernya. Jadi ada tambahan kita di awal itu menginstal drivernya. Jadi driver itu katakanlah sistem supaya ya bagian sistem supaya sistem ini bisa bekerja katakanlah ya drivernya. Jadi supaya bisa menerjemahkan ya ke dalam jenis pemrogramannya ya. Jadi ada namanya driver ini ya pokoknya seperti itu. Ya, jadi ada plus minusnya. Kalau yang sebelah kanan itu berarti harus install driver dulu, tapi harganya lebih murah. Kalau yang sebelah kiri berarti nggak usah install driver. Ya, itu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tipe atau jenisnya ya. Nah, kemudian jika kita melihat jenis-jenisnya ya, ada banyak sekali Arduino. Ya, mulai dari Arduino Uno, Leonardo, ya, dan lain sebagainya itu sampai berapa itu? Sampai namanya Arduino Mini sampai nomor 26. Ya. Oke, kalau sudah salah ini ada banyak sekali di sini ya. Mungkin ada yang sudah familiar, ada yang belum. Baik, di sini sebelum kita masuk nanti ke programnya ya, maka kita perkenalan terlebih dahulu tentang boardnya dari Arduino ya. Ini kebetulan pakai yang tipe yang bukan SMD ya, jadi yang biasa yang bisa pasang lepas ya. Ya, di situ yang pertama, itu kita lihat yang sebelah kiri. Ya, sebelah kiri ya. Itu ada power supply ya. Ya, ini yang pertama power supply di situ itu bentuknya jacknya apa sih istilahnya? Yang bulat itu ya. Yang jelas ini, yang jelas ini. Untuk power supply nanti ada dua buah pilihan yang bisa digunakan ya. Ya, baik dalam bentuk port USB maupun dengan power supply eksternal. Nah, jadi kalau kita lihat di situ yang di gambarnya itu ada power supply yang warna merah tadi ya, panah warna merah juga ya. Ada juga port USB yang warna oranye di situ. Ya, ada power supply, ada port USB. Nah, kalau mau pakai USB itu, Pak, USB itu untuk apa? Apakah nanti untuk katakanlah untuk transfer data atau bagaimana? Nah, di sini USB ini ya bisa digunakan sebagai power supply dengan cara menghubungkan dengan USB di komputer atau laptop ya. Yang jelas ketika menyala ya. Nah, itu ya. Jadi itu secara otomatis ya power supply-nya itu bersumber kemudian untuk jadi kamu ini kita tinggal nyolokan saja yang ini yang bentuknya lebih kotak yang masuk ke sini ya. Kalau yang pipih itu yang ya yang lebihan itu nanti itu yang masuk ke laptop. Kemudian sumber lainnya yaitu ya yang non USB ya. Jadi pakai cek yang bulat itu ya.
Yang bulat, nah itu bisa pakai power supply ya, DC dari 7 sampai 12 volt. Kita pilih salah satu di situ. Ya, jadi adaptor lah katanya, adaptor. Jika ada itu ya maka nanti bisa digunakan ya. Nah, kalau gini, lupa kalau semua saya pakai yang kurang dari 7 bagaimana? Ya, ini dikhawatirkan ada ketidakstabilan tegangan. Ya kalau pas konstan di situ namanya sinyal kadang-kadang naik, kadang-kadang turun nih. Ya. Kemudian jika kurang dari 12 volt, nah, maksudnya jika terlalu tinggi, maaf, jika lebih dari 12 volt ya. Artinya gini, jika terlalu rendah, nanti kuotanya tegangan tidak stabil. Tapi jika terlalu tinggi, ya di atas 24, maka dikhawatirkan, di atas 12 ya, maka dikhawatirkan nanti akan menimbulkan suatu ya panas ya, panas berlebih pada mikronya, sehingga nanti bisa mempengaruhi performanya. Karena ada beberapa atau banyak komponen elektronika yang nanti tidak berfungsi jika terlalu panas. Ya, atau sudah di luar kapasitas, nanti bisa menimbulkan kebakaran kalau gini. Ya, itu ya. Jadi ada dua pilihan. Kalau katakan lupa, saya pakai apa itu hubungan ceknya? Boleh pakai adaptor, ya. Adaptor, bahkan adaptor kan ada pilihannya ya. Kadang ada yang ada pilihannya pakai apa namanya switch itu ya. Milih 3 volt, 6 volt, 9 volt, ya kan 12. Itu kan milih kan, ya pilih aja kalau yang 7 ya 7 ya. Ya. Kemudian ada input output. Di sini, nah ini yang berwarna ini ya, warna merah di atas ya, pin digital I/O sama pin analog, pin input input, pin analog input ya. Ya ini ada hal yang berbeda dalam penamaan sistem minimum mikronya. Ya intinya dalam segi input output itu ada yang bisa digunakan untuk sistem yang digital itu disediakan ada berapa itu sekitar berapa tadi ya, 10 atau berapa tadi ya, ini 4 pin ya, 14 pin digital input output. Artinya bisa kita setting sebagai input digital atau output digital. Tapi kalau yang analog input ya itu ada tuh 2, 3, 4, 6 ya. Ya, itu yang bisa digunakan sebagai input analog. Jadi kalau kita menghubungkan, katakanlah kalau saya butuh pakai limit switch, maka saya koneksikan kemana itu? Atau tombol, saya masukkan kemana itu? Kira-kira masuk digital apa output? Apa analog? Semua saya pakai tombol, limit switch, ya, push button atau toggle switch itu saya masukkan yang digital atau yang analog. Ya masih yang digital ya, tidak cuman apa
saja, maka kita gunakan pin analog input. Ya. Mohon maaf ya, keluar lagi ternyata. Atau mungkin sinyal lagi kurang bagus ya. Ya, jadi setelah perangkat input output di situ ada yang lainnya apa? Ada reset ya, tombol reset untuk interrupt dan juga IC ya, ATmega 328 itu IC-nya ya. Baik, atau untuk lebih jelasnya ya, kalau Arduino Uno ya, seperti yang ada di layar. Seumpama nanti lupa kalau Arduino yang lain bagaimana ya, silakan nanti cari datasheet-nya ya, kan ada penjelasannya ya. Jadi kemungkinan ada perbedaan ya, baik itu ya sedikit maupun banyak ya, dengan menggunakan tipe-tipe yang berbeda ya. Bisa jadi letaknya pun berbeda ya. Katakanlah di sini misalkan untuk fungsi digital input output ya, artinya bisa digunakan sebagai input digital maupun output digital. Ya, itu ada berapa? Pinnya mulai pin ke 0 sampai pin ke 13 ya, ada 14 karena dia totalnya ya. 14 dari pin 0 sampai pin 13 ya. Kemudian nah, selain apa namanya? Ya, mohon maaf. Ya, jadi ada fungsi umum sebagaimana yang telah kita pelajari dulu di apa namanya? ATmega ya. Ada fungsi umum, ada fungsi khusus. Ini juga sama ya. Ada fungsi umum dan juga ada fungsi khususnya. Ya. Jadi katakanlah di sini kalau saya ingin tahu fungsi khususnya apa saja dan di mana. Nah, itu saya bisa lihat katakanlah misalnya untuk komunikasi serial ya. Nah, nanti di perangkat antarmuka kan juga dipelajari ya, nanti ada komunikasi serial. Jadi kalau komunikasi serial itu ada namanya transmit, ada receive ya kan ya, ngirim sama nerima. Nah itu ternyata untuk proses transmit dan receive itu ada di pin nomor 0 dan 1. Transmitnya di ke 1, receive-nya di 0. Ya. Nah itu digunakan untuk apa namanya? Komunikasi serial, pengiriman data ya, pengiriman data atau penerimaan data. Bagaimana kalau di pin yang lainnya? Tidak ada ya. Jadi memang yang difungsikan khusus itu di pin ke 0 dan 1 ya. Nah, kemudian ada lagi untuk interupsi internal eksternal ya, interrupt ya. External interrupt ya atau interupsi eksternal. Artinya kayak katakanlah, kalau ini dari tombol ya, untuk menginterruptnya saya pakai tombol lain atau bagaimana ini ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan pin nomor 2, 3 ya, 2 dan 3, maaf, 2 dan 3 ya. Kemudian bisa juga ya pin nomor 3, 5 dan 6 itu definisinya sebagai PWM atau mengendalikan lebar pulsa ya. Biasanya ini pengaruhnya untuk mengatur kecepatan. Ya. Yang jelas cara kerjanya adalah mengatur lebar pulsa, itu pulse width modulation PWM.
Ya, ada banyak ternyata ya. Selain itu juga ada DP nomor 9, 10 dan 11. Ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian nanti untuk ini biasanya ada kaitannya sama apa namanya? Komunikasi serial ya, ada SPI itu ada kaitannya dengan sistem komunikasi data ya. Secara seri nanti bisa menggunakan 10 sampai 13. Nah, selain itu jadi selain fungsi digital secara umum dan fungsi alternatifnya atau fungsi khususnya tadi, ada juga analog input ya. Di situ ada jumlahnya ada 6, mulai dari A0 sampai A5. Ya, dan ada 2 pin untuk fungsi khusus yaitu SDA dan SCL. Itu nanti ya mirip dengan ini tadi komunikasi serial juga tadi ya. Untuk komunikasi serial nanti. Jenisnya berbeda. Ya, itu ya. Baik, kalau secara hardware itu seperti itu ya. Ini yang Arduino Uno saja, yang lainnya nanti bisa dicari. Ya. Jadi kalau yang kita butuhkan apa secara hardware tadi adalah jadi gini ya. Jadi ketika kita membeli ya. Nah, ini ya. Beli Arduino Uno gitu kan ya. Misalkan. Maka kita dapatkan board yang berwarna biru itu biasanya plus kabel USB-nya. Ya, bagi yang belum pernah tahu ya, yang sudah tahu tidak ada masalah ya. Ya, plus kabel USB-nya. Ya kan? Jadi bisa langsung dikoneksikan ke laptop gitu kan ya. Nah, masalah nanti lupa saya ingin hubungkan nanti ke ini Pak, enggak pakai laptop tapi saya ingin pakai adaptor atau pakai baterai. Ya kalau itu beli sendiri ya. Cuman ketika beli itu dapatnya itu ya. Nah, dan ini yang membedakan dengan ketika pakai ATmega kemarin ya, Atmel ya. Maaf apa? Ya yang ATmega bukan yang Arduino ya sebelum ini ya. Nah, kalau seperti itu kan kita beli IC-nya. Nah, boardnya kotak yang warna biru itu kan merancang sendiri, gitu kan. Jadi kita beli satu-satu ya, beli IC-nya plus buat boardnya kita pasang, ya. Jadilah minimum sistem, gitu kan ya. Jadi sistem minimum supaya suatu sistem bisa bekerja. Tapi kalau kita beli Arduino, maka kita dapat apa namanya? Kita dijuali di situ ya IC-nya di dalam boardnya, di mana boardnya itu menjadi minimum system. Jadi tidak perlu ribet bagaimana minimum sistemnya, yaitu adalah minimum system. Ya, artinya tinggal langsung pakai, ya, tinggal langsung program, tidak pakai ngutang-atik di hardware-nya. Ya, tidak pakai ngutang-atik hardware ya. Nah, kalau sebelumnya masih harus harus buat boardnya sendiri, ya, harus nyolder ini. Kalau ini tidak usah, langsung colokan ke komputer atau ke laptop, ya, install softwarenya, sudah kita ngutang-atik, artinya full di software, ya, kepanjangan di softwarenya, hardwarenya ya masang-masang itu biasa, ya. Nah itu ke apa ya, yang membedakan ya, bisa jadi ini menjadi kelebihan daripada Arduino, ya, dan bisa menjadi keuntungan ya jika yang ingin prosesnya itu praktis ya, cepat, enggak ribet, ini cepat. Cuman ada minusnya juga ya. Minusnya itu kalau bagi user kita jadi tidak paham dalamnya seperti apa jika kita tidak pernah belajar dalamnya. Ya, kita hanya sebagai user, kita jika rusak beli lagi. Ya. Nah, itu ya. Kemudian baik. Nah, kalau sudah belajar hardware maka kita akan masuk yang namanya software. Ya. Nah, softwarenya ini kebetulan sifatnya open source ya. Jadi kita bisa download ya. Cukup dengan mengunjungi websitenya www.arduino.cc ya. Dan nanti silakan di-download. Sebentar. Nah, silakan di-download softwarenya. Ya.
Dan saran saya kalau download ya download atau nanti ketika sudah download ya, sudah lama download kemudian kita buka lagi. Kalau mau mengupgrade gitu ya, upgrade lah ke versi yang terbaru yang jelas. Ya. Ya, kalau downloadnya yang versi terbaru ya. Kalau seumpama sudah punya, katakanlah ya, sudah punya dengan versi sekian, kemudian ada perkembangan ya upgrade baru, saran saya di-upgrade. Jadi jangan tetap yang itu, jadi di-upgrade, tinggal diklik aja selesai nanti ya. Ada prosesnya, ada caranya. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena katakanlah perkembangan dari kompleksivitas ya dari Arduino itu sangat cepat. Jadi misal gini, untuk perangkat tertentu ya, kalau pakai versi lama masih bisa. Tapi begitu muncul ada device baru, ternyata tidak cocok kalau pakai perangkat versi yang lama gitu. Jadi bentar lagi di-upgrade itu. Jadi sebentar ada tambahan lagi seperti itu. Jadi ketika ada info atau notif ya, ini ada ini yang jadi upgrade, maka saya di-upgrade yang ke versi yang terbaru supaya kompatibel untuk semuanya, supaya tidak ada yang istilahnya lu ini tidak support, nah itu seperti itu ya. Itu saran saya. Ya, tampilannya seperti ini, nanti tinggal klik langsung diekstrak, nanti sudah jadi. Ini kebetulan yang versi lama ya. Jadi sekarang mungkin sudah berapa ya? Saya kurang ngecek. Saya dulu ada yang ini yang 166 yang sudah lama ya. Kalau saya dulu yang install 183, sekarang mungkin sudah 2 mungkin ya. Ya, yang saya belum ngecek sih. Yang jelas ketika saya sudah install atau kalian sudah install, ketika nanti ada notif untuk upgrade, silakan di-upgrade. Ya, jadi kita beli biasanya disiapkan untuk 2 ini. Jadi kalau kita katakanlah kita ingin memprogram ya secara hardware ya, kita butuh yang namanya ini board Arduino sama kabelnya ya, kabel USB. Kita download softwarenya ya, kemudian kita ekstrak ya kan ya, karena misalnya tipenya zip. Dan biasanya ketika ini nanti di dalamnya ada subfolder ya, jadi ketika walaupun di zip itu seolah-olah ada satu, ternyata di dalamnya itu banyak gitu ya. Nah, kalau katakanlah sudah terinstall, ya, maka langkah berikutnya adalah kita bisa mulai menggunakan Arduino-nya ya. Jadi dengan cara menghubungkan langsung antara Arduino board ke komputer atau ke laptop ya, dengan menggunakan kabel USB ya. Ya, jadi langsung kita bisa menggunakan kabel USB. Nah, nanti kalau katakanlah sudah connect ya. Ya, ketika sudah connect maka akan muncul indikatornya. Jadi ada indikatornya ya. Ya, jadi ada indikatornya bisa nyala, berarti sudah connect. Ya. Nah, nanti ketika kita sebetulnya tidak langsung ini ya. Nah, enaknya apa? Kalau kita belajar pakai Arduino, ya, di situ sudah banyak contoh. Jadi yang bagi pemula yang belum pernah memprogram itu banyak sekali contoh ya. Jadi tinggal klik ya, banyak contohnya. Yang nanti di situ juga ada komen atau penjelasannya ya, atau ya komennya ya, penjelasan tadi.
Jadi misalkan gini, sebagai contoh ya, wah saya masih apa namanya belum pengalaman pakai Arduino ya. Maka kita bisa langsung membuka contoh aplikasinya. Atau sebentar, sebelum ke situ, ke sini dulu aja sebentar ya. Nah, maaf ya. Sebenarnya enak pakai software, cuma tadi kok masih muter-muter ya saya di laptop saya. Nah, yang penting kita tahu dulu nanti ada ini ya, ada berapa di toolbar itu ya, ada file, edit, sketch, tool, help gitu kan ya. Nanti kita perlu pelajari apa itu fungsinya satu-satu gitu kan. Cuma mungkin sambil jalan aja nanti enggak apa-apa. Jadi tanda centang itu fungsinya apa nanti ya, tanda panah itu untuk apa. Nah, itu ya, simbol apa itu nanti ada. Yang masih awal contohnya. Gimana contohnya, gimana tempatnya di sini ya. Itu kita pilih yang example. Ya, ada yang basic, ada apa-apa dan lain sebagainya ya. Nah, karena kita baru belajar, maka saran saya pilih saja yang basic. Ya, jadi basic itu biasanya masih berkaitan dengan pengendalian yang secara sederhana. Ya, jadi kalau masih di awal kita pilih yang basic saja. Nah, jadi di situ kita akan belajar istilah-istilah yang masih dasar ya. Nah, setelah basic ada banyak pilihan juga nanti. Ya, ada banyak pilihan. Nah, cuman mungkin yang dianggap sederhana itu mungkin kita nyoba yang Blink. Nah, misalkan itu contoh saja ya. Jadi Blink itu maksudnya apa? Maksudnya kita membuat program sederhana lampunya berkedip-kedip ini ya, berkedip. Nyala, padam gitu ya. Ya, jadi program yang sederhana itu nanti bisa kita maka akan mudah untuk belajar dari sini ya. Ya. Dari nanti saya lewati dulu aja sebentar. Nanti kita akan lagi. Ini dulu. Nah, ini saya kenalin dulu aja ya. Nah, oke ya. Ketika kita awal membuka, kita nanti akan ada tampilan dan di sini ada beberapa itu ya, mohon maaf terlempar lagi ya. Nanti kita akan ya ada namanya setup dan juga loop. Bentar, ada pertanyaannya. Terus kembali ke sini lagi aja deh.
ya, kita download tadi ya, kemudian kita apa namanya ekstrak. Kalau sudah, kita akan belajar di situ. Kita buka contohnya ya. Nah, kalau sudah dibuka, contoh ini bisa dijalankan langsung sebenarnya ya. Ya, dijalankan langsung. Begitu muncul ini ya, katakanlah saya milih yang contoh blink tadi ya. Jadi file examples basic blink ya kan ya. Atau lampu berkedip. Maka kita tinggal bisa ini langsung bisa kita downloadkan atau bisa kita apa namanya isikan ke dalam chip Arduino dengan cara nanti kita pilih jenis board yang digunakan ya. Nah, sebagaimana saya ceritakan tadi ya, jadi boardnya kan macam-macam ya. Ada Arduino Uno, ada Arduino Nano ya, Mini dan lain sebagainya ya. Nah, kita pilih yang mana? Oh, ternyata Pak Uno. Jadi setelah kita ketikkan kayak ini, kalau nanti langsung contohnya sampelsnya ya, kita klik tool board. Jadi yang maksud board itu adalah hadiah banyak. Ya, mohon maaf terlempar lagi kayaknya. Ya, jadi setelah memilih board ya, kita pilih oh saya pakai Arduino. Nah, ini kalau saya pakai Arduino ya, nanti ketika nanti ada selain Arduino nanti ada caranya ya. Artinya kalau pakai Arduino kadang-kadang sudah ada di sini ya, di boardnya sudah ada. Ketika klik tool, board otomatis muncul di sini. Kalau nanti pakai mikro yang lain, jadi ada kalau nanti mikro yang lain, tapi menggunakan softwarenya miliknya Arduino, Arduino IDE ya. Nah itu bisa nanti dengan cara menambahkan ya. Cuman berikutnya aja nanti mungkin Insya Allah minggu depan kita bahas ya. Jadi sementara yang bawahnya Arduino dulu, nanti klik langsung muncul Arduino. Kita pilih mana yang sesuai dengan jenis board yang kita gunakan ya. Misalkan oh saya menggunakan Arduino Uno, oke saya klik ini Arduino Uno ya. Oke, berarti satu langkah sudah ya. Jadi pemilihan hardware Arduino sudah dapat. Kemudian, nah karena kita menghubungkan Arduino dengan laptop itu dengan menggunakan port USB, ya baik itu sebagai power supply sekaligus untuk mentransfer data, ya mengkopikan data atau mendownloadkan data dari dari laptop ke dalam chip Arduino-nya, maka di situ kita perlu mengetahui ya portnya yang digunakan. Karena gini, kita tahu ya kalau ada di dalam laptop itu kan ada kadang-kadang ada yang banyak port USB-nya ya. Kadang-kadang kita gunakan yang ini, kadang-kadang gunakan yang lainnya, itu kan ya. Nah, dan itu punya alamat. Ya, jadi alamatnya itu bisa dikatakan adalah sebagai port COM berapa nanti. COM ke berapa itu namanya, ya.
Nah, ini maksud saya. Jadi kita melihatnya di mana? Yang pertama dari tools, kemudian kita pilih board. Yang kedua, ya kita bagi. Nah, biasanya jika tidak ada perangkat lain yang terkonek ke port USB, ya katakanlah walaupun ada tiga konektor, ternyata bukan cuma satu, biasanya cuma muncul dari cuma satu, ada kalanya seperti itu. Misalkan cuma muncul COM2, ya sudah langsung kita pilih itu, COM2 ya. Ada kalanya terus COM3, ya ada kita pilih itu. Jika cuma muncul satu. Nah, yang jadi masalah kan ketika munculnya lebih dari satu, seperti yang ada di layar ini ya. Loh Pak, ternyata itu ada COM2, COM3, COM4. Ya. Ini COM12 ya. Nah, maaf. COM12, COM13, COM14 ya. Banyak penamanya beda-beda ya. Maka saya ngeceknya yang mana itu kan? Ngeceknya yang mana? Jadi biasanya kalau kita gunakan, kita tahu ya biasanya ketika ya kalau paling sederhana ya kita lepas saja yang lainnya. Atau kalau yang lainnya kita sudah ketahui pakai COM berapa sih, maka sisanya adalah COM yang kita gunakan ini. Ya. Atau kalau gitu nanti bisa lihat di buka di ini control panel, nanti cari yang device manager. Jadi kalau ngecek ini ya, hardware di control panel, hardware device manager. Nanti akan kelihatan ya bahwa USB kita nyambungnya atau nancepnya nanti terkoneksi dengan COM berapa. Ya, jadi misalkan di situ tulisannya COM 12 ya, sudah kita klik yang COM 12. Ya. Jadi caranya, kalau bingung kita lihat ke COM-nya. Jadi COM maaf ke control panel, hardware, terus apa namanya? Device manager. Kalau sudah ya, artinya kita sudah milih jenis mikronya dan kita pilih alamat COM-nya atau alamat komunikasi serialnya yang nyambung ya. Nah, kalau sudah, maka program siap untuk ditransfer dari PC atau dari laptop menuju ke chip Arduino-nya. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengklik tombol upload di situ ya. Ya, tidak usah ribet masalah upload atau download. Tujuannya ada yang jelas adalah ini untuk mentransfer data dari PC atau laptop ke Arduino-nya, ke chip Arduino-nya. Karena bisa jadi di ini ya, kalau di katakanlah mungkin dulu pernah ada juga yang mungkin istilah-istilah di mungkin software lain lah. Jadi yang mengistilahkan mentransfer data dari PC ke dalam mikro itu pakai istilah download. Nah, itu ya masa istilah saja. Yang penting di sini tahu ya kalau pakai Arduino IDE itu kita pakai istilah upload. Ya. Tinggal diklik itu, maka nanti akan ada loading dulu ya. Ya. Loading nanti kalau sudah jalan baru kita sampai ada tulisannya down gitu ya. Jadi sudah berhasil, maka kita bisa menggunakan atau bisa menguji ya, ngecek. Jadi program telah kita kopikan ke situ tadi. Ya. Kesimpulannya di sini ya, secara ringkasnya. Yang pertama, Arduino itu merupakan single board microcontroller atau papat tunggal. Ya, yang bisa diprogram sifatnya open source. Ya, open source. Jadi kita tidak khawatir nanti gimana nanti dengan nanti boleh enggak nanti melanggar aturan apa enggak. Di situ jelas ya sifatnya open source. Enaknya di situ ya.
Kemudian Arduino Uno ya, di samping Arduino yang lainnya itu salah satu kit mikro yang berbasis pada ATmega. Jadi pengembangan ATmega ya. Cuman yang sebelumnya itu masih kita agak diribetkan dengan masang hardware-nya juga. Nah, di sini dengan Arduino jadi satu paket ya. Jadi hardware plus software itu juga satu paket ketika kita beli. Nah, sudah terpasang di situ. Ya. Dan di situ dilengkapi berbagai hal yang dibutuhkan untuk mendukung mikro untuk bekerja. Kemudian bahasa yang digunakan adalah C++ ya. Kalau di Prokom mungkin sudah pernah pelajari, berarti sudah familiar gitu kan ya. Tapi mungkin ada sedikit perbedaan tentang apa? Kalau di bahasa pemrograman itu ya Prokom itu kan lebih ke pemrograman terstruktur ya. Tapi kalau ini mengakses sesuatu itu gimana? Jadi mungkin bedanya di situ ya. Dengan pengalamatan yang sebelumnya mungkin belum dipelajari ketika di Prokom. Nah, sekarang ada caranya gini untuk men-setting ini jadi input, ini jadi output. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian Arduino IDE atau Integrated Development Environment itu adalah sebuah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi mikro ya. Mulai dari menuliskan source code, compile sampai upload ya dan nguji. Jadi menguji gini. Kalau kita ingin mengetahui sebenarnya apa yang saya upload di program saya itu sudah betul apa enggak ya? Sudah beres apa enggak ya? Itu ada fasilitas nanti yang namanya serial monitor nanti. Untuk mengetahui benar apa enggak itu bisa. Jadi misalkan saya ingin tahu mengukur ya, katakanlah ingin mengukur suhu ya atau ingin mengukur jarak gitu ya. Tapi sementara displaynya saya belum siap ya. Displaynya kayak misalnya untuk pakai LCD itu belum siap, maka bisa ditampilkan sementara di serial monitor. Jadi ngamatinya sementara di laptopnya itu akan muncul di situ. Tapi kalau kita ingin tampilan itu dalam bentuk device tersendiri ya, misalnya tampilan LCD, maka kita bisa memasang LCD pada Arduino-nya. Ya, kemudian komunikasinya tadi pakai komunikasi ya dengan protokol RS232 atau dalam hal ini adalah menggunakan kabel USB ya, yang secara umum itu dengan menghubungkan antara board Arduino dengan PC. Sebentar, sampai sini apa ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan jika ingin bertanyakan hal-hal berkaitan dengan Arduino. Mungkin yang sudah pernah nyoba mungkin ya ini bukan hal baru ya. Ya sekedar me-refresh saja ya, kita ngulang lagi. Cuman bagi yang belum pernah ya, bagi belum pernah menggunakan Arduino, nah mungkin ini sesuatu yang baru ya. Setidaknya bagi yang awam itu akan mudah belajar ya. Karena apa? Karena banyak contohnya, plus ada komennya di situ sebagai keterangannya ya, dan bisa langsung diaplikasikan. Ya, jadi di Arduino pun juga sudah ada kayak indikator LED-nya atau apa. Jadi tidak perlu masang hardware lagi itu. Kalau sekedar kita masih belajar dari awal ya, masih awam itu, tidak harus masang LED ditambah resistor ya, karena di situ sudah ada fasilitas untuk ngecek programnya dengan cara apa? Nyala lampu, maka di situ sudah ada. Ya. Jadi kalau tadi blink tadi katakan ya, lampu kedap-kedip, kita tidak perlu nambahkan hardware lampu ya, karena di dalamnya sudah ada bawaannya Arduino sudah ada. Kalaupun kalau kita ingin menambahkan hardware lampu itu juga boleh. Ya. Misalnya, wah saya kurang rame, kurang apa namanya, kurang terang. Saya butuh atau saya tidak suka kalau warnanya ini, misalnya saya suka warna gini, maka saya tambahkan lagi LED ini, itu boleh, bisa. Silakan jika ada yang ditanyakan sampai sini. Jangan lupa presensinya ya, yang di Sofia juga ya, barangkali yang belum.
Gimana? Ada yang ditanyakan? Ya mungkin kita belum membahas ke pemrogramannya secara detail ya, mungkin nanti di minggu berikutnya, di hari Rabu depan kita akan sambung ke situ, plus nanti membahas mikro jenis yang lainnya. Belum ada. Ya, karena mau saya lanjutkan kok nanggung kurang 1 menit. Jadi yang ini nextnya saja ya. Kita akan bahas tentang nanti contoh-contoh atau source code-nya ya. Seperti apa nanti kita akan rencanakan untuk membahas di hari Rabu depan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian dulu ya, karena waktunya juga kurang 1 menit ya. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Semoga sedikit pertemuan ini dapat menambah wawasan maupun ilmu bagi kita ya, dan bermanfaat bagi kita. Dari saya, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan selamat warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Makasih, Pak. siang. Terima kasih, Pak. ya, sama-sama.